Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Dea Sagita, NIM 19033012 dari Pendidikan Fisika A 2019. Kali ini saya akan membahas pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana, yaitu tanah longsor. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Adapun indikator yang pertama yaitu mendefinisikan tentang gaya gravitasi. Yang kedua, menggambarkan gaya gravitasi. Dan yang ketiga, memberikan contoh persoalan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gaya gravitasi yang berkaitan dengan tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar dari lereng tersebut. Nah, secara umum disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor pendorong dan yang kedua yaitu faktor pemicu. Faktor pendorong ini yang mempengaruhi kondisi material itu sendiri. Sedangkan pada faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Dari proses singkat ini, maka longsor dapat terjadi jika kestabilan lereng terganggu. Ada beberapa faktor, yang salah satunya yaitu gaya gravitasi. Pada lereng berupa bidang miring, gaya gravitasi atau gaya berat dapat diuraikan menjadi komponen gaya gravitasi pada arah sumbu Y atau WY dan arah sumbu X, WX. Menahan material agar tetap berada pada posisi di atas permukaan lereng disebut dengan gaya perpendikular. Sedangkan WX menyebabkan material terlepas dan tertarik sehingga bergerak turun sejajar dengan lereng. Ini disebut dengan tegangan pelepas. Jika lereng makin curam, artinya sudut kemiringan lereng bertambah. Theta lebih besar, maka WX juga makin besar, sedangkan WY akan berkurang. Dengan persamaan, di mana WX sama dengan W dikali sin theta, sedangkan WY sama dengan W dikali cos theta. Jika WX besar dari WY, maka material akan bergerak menuruni lereng. Jika WX besar, maka gaya kohesi antara material penyusun permukaan lereng seperti tanah liat, pasir, dan lain-lain, maka material tersebut akan bergerak menuruni lereng tersebut. Nah, proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan secara ringkas, yaitu air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai ke tanah, kedapan air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Nah, dari proses singkat ini, maka longsor dapat terjadi jika kestabilan lereng tersebut terganggu. Nah, peristiwa pemicunya yang pertama yaitu peristiwa tiba-tiba, misalnya seperti gempa bumi, pohon tertiup angin, guncangan, truk di jalan, ledakan yang dibuat oleh manusia. Yang kedua yaitu modifikasi lereng. Modifikasi lereng, baik yang disebabkan oleh manusia atau oleh alam, dapat menyebabkan perubahan pada sudut kemiringan lereng tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengikisan air pada tebing. Yang keempat, perubahan karakteristik hidrologi. Perubahan karakteristik hidrologi ini akibat hujan dapat menjenuhkan batu dan meningkatkan berat. Perubahan dalam sistem air tanah dapat meningkatkan atau menurunkan tekanan fluida di batuan sehingga memicu terjadinya longsor. Selanjutnya yaitu dampak dari tanah longsor. Yang pertama, jatuhnya korban jiwa. Hal yang paling memprihatinkan dari kejadian bencana alam
tanah longsor ini adalah jatuhnya korban jiwa, baik korban luka-luka ataupun hingga yang merenggut nyawa manusia. Hujan yang turun secara tiba-tiba dapat menyebabkan ketidakstabilan kontur tanah di bagian dataran tinggi ataupun di daerah yang rawan pergeseran tanah. Nah, yang kedua, itu rusaknya fasilitas umum dan terputusnya akses keluar masuk desa. Tanah longsor juga dapat merusak fasilitas umum seperti infrastruktur dan terputusnya akses jalan yang mengakibatkan masyarakat di sekitar tempat tinggal atau di sekitar tempat kejadian perkara menjadi terisolir. Hal ini terjadi karena banyaknya jalanan dan jembatan banyak yang rusak akibat dari kejadian tanah longsor ini. Nah, yang ketiga, hilangnya tempat tinggal. Bencana alam ini dapat merusak rumah warga yang berada di lokasi rawan tanah longsor. Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat yang terdampak dari bencana alam tanah longsor. Kehilangan tempat tinggal juga menyebabkan korban tanah longsor tidak memiliki tempat perlindungan, baik makanan dan pakaian. Yang keempat, tercemarnya sumber air bersih. Tanah longsor dapat mencemari sumber air di sekitarnya seperti mata air dan sungai. Bencana tanah longsor ini dapat menurunkan kadar kualitas air bersih. Karenanya biasanya bencana tanah longsor bisa membawa kandungan logam maupun zat kimia. Yang terakhir yaitu pencegahan terjadinya tanah longsor. Yang pertama yaitu jangan mencetak sawah dan membuat kolam pada lereng bagian atas di dekat permukiman. Buatlah terasering pada lereng yang terjal bila membangun permukiman. Yang kedua yaitu segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Nah, yang ketiga, jangan melakukan penggalian di bawah lereng terjal. Yang keempat, jangan menebang pohon di lereng. Lalu yang kelima, jangan membangun rumah di bawah tebing. Jangan memotong tebing jalan menjadi tegak lurus. Yang terakhir, yang keenam, jangan mendirikan rumah di tepi sungai yang rawan dengan erosi. Sekian pembahasan dari saya mengenai tanah longsor. Apabila ada yang salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.